Salah satu negara Afrika menambang berlian senilai 20 miliar dolar setiap tahunnya, namun separuh penduduknya hidup dengan kurang dari 2 dolar sehari. Negara itu adalah Angola, negara tempat anak-anak menemukan berlian di tanah, sementara orang tua mereka meninggal karena kelaparan dan penyakit yang diobati dengan pil seharga 50 sen. Di sini, ladang minyak terkaya di Afrika berdampingan dengan permukiman kumuh tempat 3 juta orang hidup tanpa air, listrik, atau toilet. Selama 40 tahun terakhir, negara ini telah menghasilkan lebih dari 1 triliun dolar dari sumber daya alam, namun 1 dari 10 anak meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. 400 tahun yang lalu, Portugis mengubah Angola menjadi pusat perdagangan budak terbesar di planet ini, mengirimkan 5 juta orang dari sana. Ini mewakili sepertiga dari seluruh budak Atlantik, lebih banyak daripada dari tempat lain di Afrika, dan seluruh wilayah dikosongkan dalam waktu 2 abad. Portugis membangun benteng di sepanjang pantai, dari mana mereka mengirim orang-orang yang ditangkap dalam keadaan dirantai ke Brasil untuk bekerja sampai mati di perkebunan tebu. Seluruh desa lenyap dalam semalam, laki-laki, perempuan, dan anak-anak ditangkap, dicap dengan besi panas seperti ternak, dan dimuat ke dalam palka kapal. 1 dari 5 orang meninggal dalam perjalanan karena penyakit, kelaparan, dan pemukulan. Tetapi kapal-kapal terus berlayar selama 300 tahun hingga perdagangan budak dihapuskan. Pada tahun 1975, Portugal akhirnya menarik diri dari Angola, dan pada hari yang sama, Perang Saudara selama 27 tahun dimulai. Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 juta orang tewas, dan 4 juta lainnya menjadi pengungsi dan kehilangan rumah mereka selamanya. Pertempuran berlangsung tanpa henti, hari demi hari, di hutan, di kota-kota, di desa-desa, tanpa membedakan antara tentara dan warga sipil yang memiliki anak. Anak-anak lahir diiringi suara tembakan senapan mesin, tumbuh di antara mayat dan reruntuhan, dan pergi berperang tanpa pernah mengetahui arti perdamaian. Ketika perang berakhir pada tahun 2002, seluruh generasi warga Angola telah menjalani seluruh hidup mereka dalam perang dan tidak dapat mengingat satu hari pun dalam keadaan damai. Angola terletak di barat daya Afrika, di Samudra Atlantik, dan lebih besar dari gabungan Prancis dan Jerman. Cadangan bawah tanahnya mengandung sejumlah besar minyak, berlian, emas, biji besi, tembaga, dan logam langka. Cukup untuk penambangan selama 1 abad. Tanahnya sangat subur, sehingga sebelum perang, negara ini memberi makan seluruh Afrika Selatan dengan kopi, kapas, gula, dan jagung, mengekspor miliaran dolar. Sungai-sungainya dipenuhi ikan, hutan yang menghasilkan kayu berharga, dan landasan kontinental pesisirnya terbukti menjadi salah satu ladang minyak terkaya di planet ini. Alam telah memberi negara ini segalanya untuk kehidupan yang makmur, sumber daya, iklim, kesuburan, namun orang-orang di sini meninggal karena kelaparan dan kemiskinan. Setiap hari, Angola memompa lebih dari 1 juta barel minyak, menghasilkan pendapatan 50 miliar dolar setiap tahunnya bagi negara tersebut. Minyak menyumbang 95% dari ekspor negara. Tanpanya, perekonomian akan runtuh dalam waktu 1 bulan, karena tidak ada produksi lain yang dihasilkan. Semua ladang minyak dimiliki oleh perusahaan milik negara, yang dijalankan oleh kerabat dan teman-teman presiden, yang membagikan kontrak di antara mereka sendiri. Keuntungan minyak berakhir di kantong beberapa keluarga, sementara rumah sakit kekurangan obat-obatan, sekolah-sekolah hancur, dan jalan-jalan terkikis. Ketika harga minyak turun, kelaparan terjadi, karena bahkan makanan pun tidak ditanam secara lokal, tetapi diimpor dengan petrodolar. Segera setelah Portugis pergi, 2 pasukan MPLA dan UNITA mulai berbenturan memperebutkan kekuasaan, masing-masing berupaya menguasai negara dan sumber dayanya. MPLA didukung oleh Uni Soviet dan Kuba, sementara UNITA dibantu oleh AS dan Afrika Selatan. Angola menjadi medan pertempuran dalam perang dingin antar negara adidaya. MPLA menguasai ibu kota dan kota-kota minyak di pesisir, sementara UNITA menguasai tambang berlian, dan semua daerah pedesaan di pedalaman. Kedua pihak merekrut anak-anak berusia 10 tahun, membakar desa-desa lawan hingga rata dengan tanah, dan memasang ranjau di ladang, dan jalan dimanapun mereka bisa. Perang ini bukan tentang ide atau orang, tetapi tentang kendali atas minyak dan berlian. Masing-masing pihak menginginkan semua uang itu untuk dirinya sendiri. Uni Soviet mengirim ribuan ton senjata ke Angola, tank, helikopter, pesawat tempur MiG, peluncur rudal Grad, dan jutaan senapan serbu Kalashnikov. Bersama senjata-senjata itu, datang pula ribuan penasihat militer Soviet yang mengajari orang Angola cara bertempur, mengoperasikan peralatan, dan merencanakan operasi. Kuba mengirim 50.000 tentaranya yang benar-benar bertempur di garis depan, menyerbu kota-kota, mempertahankan wilayah, dan tewas dalam jumlah ribuan.
Melawan mereka, Amerika Serikat, melalui Afrika Selatan, memasok UNITA dengan senapan Amerika, peluncur granat, dan rudal anti-tank Stinger terbaru. Angola menjadi medan uji coba, di mana negara-negara adidaya menguji senjata mana yang paling banyak membunuh, sementara warga sipil biasa binasa. Kedua pasukan menangkap anak-anak yang masih berusia 10 tahun, memberi mereka senjata otomatis, dan mengirim mereka ke garis depan tanpa pelatihan militer apapun. Lebih dari 30.000 anak bertempur dalam perang ini, mereka dipaksa untuk membunuh tawanan, atau bunuh diri jika menolak untuk menembak. Para komandan sengaja memberi anak-anak obat-obatan dan alkohol sebelum pertempuran, agar mereka tidak takut mati dan akan menyerang lebih dulu. Selama 27 tahun perang, lebih dari 15 juta ranjau antipersonil dikubur, ditanam di ladang, dekat sumur, dan di jalan. Hingga hari ini, setiap minggu, seseorang menginjak ranjau tua, dan kehilangan kaki atau lengan, dan anak-anak menemukannya saat bermain dan meninggal di tempat. Selama beberapa tahun berturut-turut, Luanda, ibu kota Angola, secara resmi menjadi kota termahal di dunia untuk ditinggali, lebih mahal daripada Tokyo dan Zurich. Menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota berharga $6.000 per bulan, dan makan di restoran biasa berharga $100 per orang. 1 liter bensin berharga $3 di negara yang memompa 1 juta barel minyak per hari, dan 1 kilogram tomat berharga $15. Alasannya sederhana, semuanya kecuali minyak diimpor, petugas bea cukai menerima suap besar, dan monopolis lokal menaikkan harga hingga 10 kali lipat. Pekerja minyak dan diplomat membayar berapapun harganya dan hidup mewah, sementara warga Angola biasa bertahan hidup dengan $2 sehari, dan makan singkong sekali sehari. Di pusat Luanda berdiri gedung pencakar langit kaca setinggi 40 lantai, hotel bintang 5, dan villa-villa yang masing-masing berharga $10 juta. 3 kilometer dari istana-istana ini terletak Musekes, daerah kumuh yang luas tempat 3 juta orang, tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari papan dan besi berkarat. Tidak ada air mengalir, saluran pembuangan, atau listrik. Orang-orang mengambil air dari genangan air kotor, dan buang air besar di jalan di antara bangunan-bangunan. Anak-anak mengorek-ngorek tumpukan sampah setiap hari, mencari logam dan plastik yang dapat dijual kepada pengecer dengan harga beberapa sen. Daerah kumuh tersebut berjarak 10 menit berjalan kaki dari lingkungan kelas atas, tetapi kedua dunia paralel ini tidak pernah bersinggungan. Setelah perang, Tiongkok memberikan pinjaman besar-besaran kepada Angola sebesar $20 miliar AS yang dijamin dengan pasokan minyak berharga rendah. Tiongkok membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan seluruh kawasan perumahan dengan puluhan ribu apartemen, tetapi hanya buruh Tiongkok yang bekerja di lokasi konstruksi. Warga Angola setempat bahkan tidak diberi pekerjaan sebagai buruh atau buruh angkut, semuanya dilakukan oleh orang-orang yang didatangkan dari Tiongkok, yang tinggal di kam-kam tertutup. Sebagai imbalannya, Angola menjual minyak ke Tiongkok dengan harga tetap yang rendah selama 20 tahun, dan mengalami kerugian miliaran dolar ketika harga pasar naik. Lebih dari 300.000 warga Tiongkok kini tinggal permanen di Angola, mengendalikan perdagangan, konstruksi, restoran, dan secara bertahap membeli lahan. Dalam 20 tahun sejak perang berakhir, lebih dari $120 miliar telah lenyap dari anggaran negara Angola tanpa jejak. Uang itu disalahgunakan melalui kontrak fiktif, suap untuk tender, dan faktur palsu. Para pejabat secara terang-terangan mencuri miliaran, dan tidak ada yang menghukum mereka. Putri Presiden menjadi wanita terkaya di Afrika, dengan kekayaan pribadi $3 miliar setelah menghabiskan seluruh kariernya di pemerintahan. Ia memiliki saham di perusahaan minyak, bank-bank besar, tambang berlian, dan perusahaan telekomunikasi, meskipun ia tidak pernah menginvestasikan sepeser pun uangnya sendiri. Para menteri membeli villa di London dan Paris seharga puluhan juta, dan anak-anak mereka belajar di Swiss, sementara anak-anak Angola meninggal karena malaria. Jose Eduardo dos Santos memerintah Angola selama 38 tahun, dari tahun 1979 hingga 2017. Ia berkuasa selama masa perang, dan memerintah negara itu dengan tangan besi, mengeksekusi oposisi, dan memenjarakan jurnalis selama beberapa dekade. Seluruh industri minyak dan tambang berlian dimiliki oleh keluarga dan teman-temannya. Bisnis besar apapun harus membayar sebagian keuntungan kepada mereka, atau langsung ditutup. Pemilu hanya untuk pertunjukan, oposisi dilarang tampil di televisi, demonstrasi mereka dibubarkan oleh polisi dengan pentungan, dan penghitungan suara dilakukan sesuai rencana. Ketika ia mengundurkan diri, ia digantikan oleh penerus pilihannya, yang menangkap anak-anak presiden lama hanya untuk pertunjukan, tetapi tidak mengubah sistem yang ada. Di Angola,
80 dari setiap 1.000 anak yang lahir meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka. Salah satu angka terburuk di dunia. Anak-anak meninggal secara massal karena malaria, diare, dan pneumonia. Penyakit sederhana yang dapat diobati dengan obat-obatan murah, tetapi tidak tersedia di rumah sakit. Setengah dari anak-anak di negara itu menderita kekurangan gizi kronis dan pertumbuhan terhambat parah karena keluarga mereka tidak mampu membeli makanan yang cukup. Di desa-desa, perempuan melahirkan tanpa dokter atau bidan seringkali meninggal karena pendarahan karena rumah sakit terdekat berjarak 100 km melalui jalan yang bergelombang. Hanya 2% dari anggaran yang dihabiskan untuk perawatan kesehatan, sementara 30% dihabiskan untuk tentara dan polisi, melindungi rezim dari rakyatnya sendiri. 70% penduduk Angola berusia di bawah 25 tahun. Jutaan anak muda yang tumbuh tanpa pendidikan atau pekerjaan. Setengah dari kaum muda tidak dapat membaca atau menulis dengan baik, karena sekolah-sekolah hancur akibat perang atau sama sekali tidak ada di desa-desa terpencil. Pengangguran di kalangan anak muda mencapai 60%, bahkan gelar universitas pun tidak menjamin pekerjaan tanpa koneksi di pemerintahan. Anak-anak muda Angola melihat para pejabat membangun istana untuk diri mereka sendiri setiap hari sementara mereka tinggal di permukiman kumuh, tidak percaya bahwa hidup mereka akan berubah. Ribuan anak muda berusaha pergi ke Eropa atau negara-negara tetangga, mempertaruhkan nyawa mereka di gurun dan di laut hanya untuk melarikan diri. Angola adalah contoh sempurna dari paradoks terbesar Afrika. Sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Negara ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk kemakmuran, minyak, berlian, tanah subur, akses ke laut. Tetapi kekayaan tersebut hanya terkumpul pada segelintir orang di puncak. Korupsi dan keserakahan elit telah mengubah kekayaan alam menjadi kutukan. Semakin banyak sumber daya, semakin sengit perebutan kekuasaan, dan semakin miskin rakyatnya. Selama perusahaan asing memompa minyak, uang tersebut masuk ke rekening luar negeri, dan kekuasaan dialihkan dalam kelompok kecil, tidak akan ada yang berubah. Angola bisa saja menjadi salah satu negara terkaya di benua ini, tetapi sebaliknya telah menjadi simbol bagaimana sumber daya perlahan-lahan membunuh sebuah negara dari dalam. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikannya secara singkat dan langsung ke intinya.